Bapak-bapak lebih bersyukur atas nikmat 10 miliar atau nikmat bisa berjalan ke masjid? Kan? Kayaknya jalan ke masjid biasa aja. Biasa aja gitu kan. Kalau fulus, Masya Allah Ustaz. Rizq dari Allah Ustaz, Masya Allah. Tahu-tahu di rekening ada 10 miliar Ustaz. Ya Allah ya. Besok ditangkap KPK dia. Wallah sahih jemaah, kita itu nikmat sehat itu benar-benar enggak? Dianggap bukan nikmat. Kenapa? Sesuatu yang kita rasakan setiap harinya itu akhirnya jadi biasa. Orang itu baru akan mensyukuri nikmat sehat dengan bentuk syukur yang puncaknya ketika dia kehilangan. Antum mau dikasih duit? Nah, antum mau dikasih duit 1 triliun. Mau ya? Tapi BAB lewat selang. Nah, jalan pakai kursi roda 1 triliun tapi punya duit. Bayangin ya, antum bisa punya jet pribadi. Tapi BAB pakai selang. Mau? Enggak, orang enggak mau, siapa? Enggak mau. Tapi kita tiap hari bisa ke toilet. Antum biasa aja. Ya biasa aja Ustaz. Orang kan kayak gitu memang. Loh, itu nikmat dari Allah. Nabi SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai dari mensyukuri nikmat itu. Sehat dan waktu luang. Ada yang sedang di PHK di sini? Ada enggak? Jamaah? Ada ya insyaallah. Ya Allah Ustaz, ana di PHK Ustaz. Enggak ada kerjaan, itu nikmat. Ketika itu memandang dengan kacamata, ya Allah, mungkin Allah suruh ana hatamkan Quran. Mungkin Allah suruh ana banyak-banyak sholat duha. Karena selama ana bekerja enggak pernah sholat duha Ustaz. Dengan di PHK, antum punya waktu luang. Jadi pengangguran itu nikmat atau bukan? Gimana? Ketika antum memandang itu waktu luang, nikmat. Ya Allah ya, ana selama ini bekerja 15 tahun, berangkat jam 5, pulang jam 5. Alhamdulillah, mulai hari ini ana nggak kemana-mana. Mau ngapain Ustaz? Lo nikmat, antum bisa hatamin Quran. Ana ingat dengan seorang kawan ya, yang dia mengatakan dia punya banyak kesalahan dalam hidup ini, tapi dia mengatakan ana nggak salah pilih istri Ustaz. Alhamdulillah kata dia. Ketika ana punya masalah, ana bangkrut, ana punya utang hampir 64 miliar Ustaz. Istri ana itu hatam Quran tiap 3 hari Ustaz. Bayangin antum. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK baru baca Quran gitu jemaah? Kadang-kadang seperti itu. Ana dulu sempat ke penjara Sukamiskin. Itu banyak orang yang hatam Quran di penjara jemaah. Ketika di luar Ustaz nggak pernah hatam Quran Ustaz. Sampai penjara alhamdulillah punya waktu luang untuk menghatamkan Quran. Bahkan mereka cerita, kami 10 hari terakhir itu datangkan imam dari luar ke Sukamiskin tuh ya. Dia katakan alhamdulillah 10 hari terakhir Ustaz, kita sholat tiap malam 4 juz Ustaz. Masjid ini berapa juz? Anda mau tanya. 10 hari terakhir 1 malam berapa juz sholat tarawihnya Ustaz? Mana Ustaz? Berapa juz Ustaz? 1 juz ngeluh jamaah. Coba 4 juz ya. Gak usah nunggu Sukamiskin gitu loh. Baru mau 4 juz gitu kan. Tapi tadi ketika kita di luar jemaah, kita merasa loh, Ustaz gimana? Ana punya kesibukan, ana punya pekerjaan. Ana ini harus meeting ini itu. Ya di penjara gak ada meeting kan tuh. Yang ada ya sudah. Waktu luang itu nikmat jemaah. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Beliau tiap bangun tidur mensyukuri nikmat sehat itu.
wa afani fi jasadi, ya Allah, kasih afiah aku. Kemudian nikmat yang paling nikmat ya, beliau mengatakan wa adzina li bi dzikri, Allah memberikan izin kepada aku untuk mengingatnya. Karena ada orang ruhnya kembali, sehat badannya, tapi tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya? Binatang kadang-kala lebih baik dari sebagian manusia. Taib, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Tadi imam kita baca surat apa? As-Sajdah. Sunnahnya baca sampai selesai sunnah jamaah. Rakaat pertama. Tapi kesian sama jamaah. Nah. Subhanallah. Surat ini dianjurkan untuk dibaca setiap Jumat subuh di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua baca surat Al-Insan. Surat tentang manusia. Surat-surat yang sering dibaca oleh imam itu hendaklah kita membaca tafsirnya. Supaya antum tidak merasa lama bacaan imam itu. Antum udah tahu imam itu suka baca surat Sajdah, baca surat Al-Insan, baca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, baca lagi apa? Al-Ghashiyah. Yang paling sering apa dibaca imam? Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Antum baca tafsirnya. Udah Ustaz, kapan terakhir baca tafsir Al-Fatihah? Berapa? Mungkin 7 tahun yang lalu Ustaz. Loh, antum itu baca tiap hari 17 kali. Baca. Di awal surat As-Sajdah ini Allah mengatakan Alif Lam Mim, lalu Allah mengatakan Tanzilul Kitab. La raiba fihi min Rabbil Alamin. Itu penurunan Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dari siapa Quran ini? Min Rabbil Alamin. Dari pencipta alam semesta ini. Dari pemilik alam semesta ini. Dari yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, tapi orang-orang gak percaya ya. Am yaquluna iftarah. Apakah mereka berkata itu Muhammad alaihi salatu wassalam bikin-bikin? Enggak. Maka Allah menantang orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ditantang. Engkau bikinlah satu surat saja yang sama dengan surat Al-Quran. Dan tantangan itu terbuka sampai hari ini. Sekarang sudah ada teknologi AI itu ya. Udah ada teknologi. Bisa mereka bikin? Nggak bisa. Baik. Sekarang sudah bisa mendatangkan seluruh ahli bahasa kumpul di satu waktu. Zoom. Bikin satu surat. Tapi nggak ada. Ini menunjukkan Al-Quran benar-benar min Rabbil Alamin. Quran itu bukan buatan manusia. Quran itu firman Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara firman Allah yang akan kita bahas pagi ini berkaitan dengan kehidupan kita, ada 2 sebenarnya. Sama-sama di surat Al-Baqarah. Yang pertama di ayat 45 dan 46 ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya dengan melakukan tindakan yang namanya sabar dan dengan mendirikan sholat. Hidup ini masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Orang mati pun menghadapi masalah terbesar. Karena kematian itu Nabi SAW menamakannya hadimul ladzat. Pemutus, penghancur semua kelezatan.
Orang lupa dengan semua kelezatan tatkala kematian itu tiba. Semua punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah-masalah itu? Masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Masalah itu ada yang di tubuh kita. Anda punya masalah di fisik Anda. Istri Anda nggak tahu. Anda tahu masalah itu. Anda merasakannya. Tapi apa setiap masalah yang kita hadapin kita harus cerita? Subhanallah, ada seorang tabi'in yang namanya Al-Ahnaf ibn Qais. Dia cerita di akhir hayatnya, mataku yang satu ini udah gak bisa ngelihat sejak 40 tahun yang lalu tadi. Tapi aku gak pernah cerita sama orang. Kok bisa ya? Ya dia di sini minta tolong dengan sabar. Sedikit-sedikit curhat. Sedikit-sedikit buat status. Apa nggak bisa statusmu ditulis, tapi di atas sejadahmu? Nggak perlu pasangan hidupmu tahu juga. Ya, sebagian kita nggak bisa, karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jal, atau dia kenal tapi tidak mendalam. Ini Allah sampaikan bagaimana menghadapi kehidupan ini dengan meminta tolong dengan sabar. Taib, ada hadiah di sini. Mana panitianya? Masjidnya doang yang bagus ya mah. Hadiahnya nggak ada. Taib. Nah, apa artinya sabar? Apa al-habsu itu? Nahan apa? Nahan nafsu. Nahan nafsu mah puasa. Iya, nahan apa? Sabar itu nahan apa? Secara bahasa artinya al-habsu. Menahan. Tapi secara syariat apa artinya sabar? Menahan apa? Taib. Menahan dalam ketaatan. Menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Menghadapi ujian. Gimana? Apa yang ditahan ketika menghadapi musibah? Dari apa? Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Betul yang beliau sampaikan, menahan ya. Tapi apa yang ditahan? Menahan nafsu itu namanya puasa. Dan puasa itu sabar. Makanya syahrus saum itu syahrus sabar. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Tapi anak kepingin tahu yang lebih detail. Siapa yang nahan diri dari apa? Sabar itu. Atau apa makna sabar kalau antum punya arti lain? Karena kadang-kala kita tadi malam ya Ustaz Amir menyebutkan bahwasanya ada bahasa-bahasa agama yang sudah jadi bahasa Indonesia tapi nggak pas dengan bahasa syariat. Silaturahmi umpamanya. Ya, mereka menyebutnya ya perkumpulan ya, persahabatan, persaudaraan, silaturahmi. Padahal itu kalimat khusus buat kerabat sebenarnya. Fitnah tadi malam yang disebutkan ternyata punya makna lain ya. Baik, sabar. Ya Allah jemaah, antum kayaknya nggak pernah sabar gitu. Kok ditanya sabar sekarang, apa sabar itu ya? Nah, tafadhal. Sebelah kiri nih. Menerima sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ridho. Nah, tadi kita udah kasih kata kunci ya. Sabar itu menahan, bukan menerima. Kalau sudah menerima itu namanya ridho. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu yang paling wajib itu, bukan yang paling wajib ya, yang wajib. Ada yang haram itu namanya jaza, marah ya. Tingkatan di atas jaza ini yang wajib sabar. Di atasnya sabar ada namanya ridho tadi disebutkan. Di atasnya ridho ada lagi namanya syukur. Syukur atas musibah. Bayangin ada orang bersyukur atas musibah. Iya ada.
Baik, sabar itu apa? Kalau sudah tadi katakan menerima, enggak. Dia belum menerima. Nah, dari mencela ketetapan Allah dan wasah, masya Allah. Antum mau kasih amplop, kasih buku? Amplop aja ya, masya Allah. Anda nggak tahu ada isinya apa enggak loh. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Itu sabar. Jadi orang itu masih nahan jemaah. Karena orang kalau nggak sabar, gelas dia lempar ya, piring dia jatuhkan. Kemudian mungkin kalau dulu bangsa Arab itu, sekarang mungkin masih ada wanita-wanita itu merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya. Mungkin ada sebagian orang ambil pisau, dia sayat tangannya. Itu nggak sabar. Sabar tuh nahan diri, sakit tuh. Tapi kalau orang sudah naik ridho, itu sudah agak lega dadanya. Kalau bisa seperti itu. Dan sabar itu kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar yang sempurna itu, yang dikatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu ketika hempasan pertama. Tahu-tahu ada telepon yang mengatakan istri antum meninggal. Meninggal. Alhamdulillah kata dia. Anak sudah capek menghadapi dia. Jadi meninggalnya istri itu musibah apa enggak? Buat dia bukan musibah gitu loh. Buat dia bukan musibah. Ada juga istri-istri yang ketika dapat WA, suamimu yang sabar engkau meninggal dunia kata dia. Kapan meninggal? Tadi. Ya Allah, sudah lama aku tunggu kata dia. Wallah jamaah. Tidak semua istri itu mencintai suaminya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa orang-orang itu bertahan? Kenapa kita bertahan? Nah, siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah lagi. Kenapa? Siapa yang menjawab? Angkat tangan yang mau jawab. Karena apa? Nya'ah. Apa nya'ah itu? Sayang. Oke, kita kasih hadiah karena nya'ah ya. Sayang kenapa antum sama dia? Udah berjuang dia sama antum ya. Udah punya anak ya, kesian gitu kan. Kesian jadi. Memang ada mawaddah dan rahmah memang jamaah. Ada mawaddah dan rahmah. Tapi kadangkala memang yang menjadi perekat utama itu adalah Islam dan ihsan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walakin an-nas yata'amaluna bil ihsani bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul karena ya syariat Islam yang memerintahkan kita untuk bersabar ya, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami. Kepada binatang pun kita disuruh berbuat baik, jamaah. Itu menjadi perekat, jamaah. Ada juga seorang wanita yang sudah tua renta, tua. Dia ditanya, ibu masih ada suaminya? Kayaknya di Turki itu, kalau anda lihat bahasanya, makan kata dia, enggak, meninggal. Kapan meninggal suaminya? 2 bulan yang lalu. Kata presenternya, engkau jadi sedih banget, kata dia. Enggak, anda enggak sedih, kata dia. Kenapa? Dia bukan orang baik. Bukan orang baik dia. Itu jamaah. Kenapa perempuan ini 50 tahun berumah tangga dan ketika suaminya meninggal dia tidak puji suaminya. Dan padahal kita ini butuh pujian. Bukan pujian ya. Kita ini butuh pengakuan dari istri kita kalau kita orang baik. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang pertama menggugat kita siapa? Istri kita. Istri antum yang gugat antum.
Orang tua ya mungkin ya ridho sama anaknya mungkin durhaka, dimaafkan ya. Tapi ada istri yang mungkin nggak ridho dia. Dia akan mengatakan dalam dirinya, nggak apa-apa bang, kau zalimin aku sekarang bang. Tapi ada hari di mana aku bisa mengadukan engkau kepada pencipta langit dan bumi ini. Kata dia. Sahih jemaah. Baik, kalau bicara sabar, jadi sabar tadi menahan diri ya. Ingat, menahan diri agar kita tidak mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak melakukan perbuatan yang memang nggak seharusnya. Dan Allah mengatakan, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan wasiat ini berat. Maka sebagian orang ketika dikasih nasihat sabar kata dia. Lu Ustaz, sampai kapan ana bersabar? Dia langsung nolak, seakan-akan enggak, ana mau solusi lain. Loh, solusinya itu sabar. Dan Allah sudah suruh kita. Namun kesabaran itu memang membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang yatasabbar, yang berusaha untuk sabar, yang dia menghibur dia mengatakan sabar, dunia ini hanya sementara, semua musibah itu akan berakhir, bukan hanya engkau yang kena musibah, sabar, ayolah sabarlah katanya. Buat apa engkau marah-marah? Buat apa engkau teriak-teriak? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Terus dia berperang dengan bisikan jiwanya, dan itu yang disebut sabar. Dia menyabar-nyabarkan dirinya. Kalau anak nggak sabar Ustaz, udah habis orang itu Ustaz. Iya, betul. Makanya ketika seorang berpuasa di bulan sabar itu, lalu ada yang menantang dia, ngajak berantem dia, nyakitin dia, apa yang harus dia katakan kepada dirinya? Ini shaim, aku puasa, nanti habis tarawih ketemu ya. Enggak kayak gitu dia jawab. Dia berusaha untuk nahan diri. Iya. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Terakhir Allah kasih hadiah buat dia. Dia jadi orang penyabar. Dan Allah yang membuat dia minas sabirin. Ada usaha dari kita jamaah. Kemudian wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi karunia apa ya, atau ini pemberian Allah SWT yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu juga karunia dari Allah SWT. Kenapa kok sabar itu jadi karunia yang terbaik dan terbesar? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Antum duduk di sini butuh sabar nggak? Jangan duduknya, berangkat dari rumahnya. Kadang-kala antum lihat flyer, ya Allah, kenapa kajiannya habis subuh? Ya Allah, jadi sudah dalam hati, astagfirullahaladzim, ya berangkatlah, disabar-sabarin. Pasang alarm jam berapa antum pasang alarmnya? Ada yang jam 2, bayangin, ada yang jam 2 jemaah. Jam 2 bangun, ya Allah masih ada waktu, nambah dikit lah gitu kan. Nambah dikit, ternyata adzan subuh baru bangun. Iya, membutuhkan kesabaran. Artinya antum datang kajian, tadi sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi musibah. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari beberapa ulama bahwasanya yang disebut as-sabirun itu bukan yang sabar menghadapi musibah aja jemaah. Jadi yang sabar dalam 3 perkara ini itu baru dapat predikat as-sabir. Kalau sabir menghadapi musibah, ya dia sabar menghadapi musibah ini aja. Makanya ada orang-orang yang kadang-kala sabar ditinggal mati anaknya, tapi nggak sabar sholat dia, nggak sabar. Ada orang-orang yang sabar ketika kakinya harus diamputasi atau dia harus operasi karena dia naik sepeda, ya, kemudian jatuh, sabar dia sudah. Tapi ke masjid sulit kakinya untuk melangkah, nggak sabar dia.
Hari ini hari Jumat, antum akan melihat orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Tapi kadangkala sholat Jumat nggak sabar. Dia berdiri di saf terakhir melihat imamnya. Karena datang telat nggak ada tempat kan. Biasanya nunggu orang-orang berdiri nanti. Sambil dia sabar berdiri itu jemaah. Subhanallah. Tapi nggak sabar untuk datang di awal waktu. Jadi bicara sabar itu, sabar dalam 3 perkara tadi jemaah. Ya makanya tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Ketika orang menghadapi sesuatu yang berat, bagaimana para sahabat menghadapi musuh-musuh, doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan buat kami kesabaran. Tuangkan ya Allah. Jadi penuhin hati kami dengan kesabaran. Kenapa ya? Kita harus menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan subhanallah, Nabi SAW itu kadang-kala menyenandungkan, ada satu potongan bait syair. Beliau bukan penyair. Beliau menyenandungkan bait syair yang bunyinya, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwati. Sebelum itu, bait itu mengatakan, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Hari-hari ini akan menyingkap sesuatu yang kau nggak tahu sebelumnya. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak punya kesiapan menerimanya. Nggak siap menerimanya. Akan datang loh jemaah. Kenapa? Inilah kehidupan. Kita akan, tadi Anda sampaikan, tahu-tahu antum dapat surat di PHK. Antum nggak kebayang akan di PHK. Orang itu ketika bekerja dia berharap sampai pensiun. Nggak ada dalam berita dia, mungkin kayaknya anak di PHK Ustaz. Kira-kira kapan? Ya 2-3 tahun lagi, nggak ada. Atau mungkin ketika memang perusahaan sudah kolab dan akan mengurangi pekerjanya, oh dia mulai mempersiapkan diri. Boleh jadi anak termasuk yang akan di PHK. Ketika COVID ya maaf, anak itu mengisi kajian online di perusahaan Kalimantan itu. Selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Tiap bulan ngisi. Karena mereka mengatakan, Ustaz, ini akan ada pengurangan 60.000 karyawan. Ustaz. Kata mereka, kita perlu persiapkan hati mereka. Ustaz. Persiapan dengan apa? Dengan kajian. Tapi kan mereka udah dapat kabar. Kemungkinan 3 bulan lagi akan ada 60.000 karyawan yang di PHK. Bayangin ya, bagaimana mereka, apa dia, kayaknya bukan kayaknya dia yang di PHK. Ini bukan 2 orang antara satu sama satunya, ini antara 60.000 orang yang akan di PHK. Subhanallah. Baik, Allah suruh kita meminta tolong dengan kesabaran. Wassalah, dan sholat. Wasiat ini adalah sesuatu hal yang berat jemaah. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini, sebagian penafsir mengatakan berat itu sholat yang berat. Sebenarnya enggak, wasiat ini berat. Dua-duanya, sabar dan sholat itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang tunduk. Siapa yang disebut orang yang khusyuk? Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Yakin. Keyakinan ini yang membuat berat jadi ringan. Pahit jadi manis. Jauh jadi dekat. Keyakinan. Aku akan berjumpa sama Allah gitu loh. Aku gak lama hidup di dunia ini. Dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi ayat yang pertama di Al-Baqarah ya. Di ayat yang kedua itu di surat Al-Baqarah juga. Di ayat 153 sampai 157 insyaAllah. Nah. Tapi di ayat itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jadi bayangin di satu surat ya. Kalau antum hatam Al-Baqarah, antum dapat 2 wasiat ini. Di ayat yang kedua Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk yang beriman. Baik, Anda mau tanya, berapa kali Allah memanggil orang-orang beriman dalam Al-Quran? 84, 83. Nggak yakin antum. Yakinnya 83. Kurang. Lama. Kurang juga saudara. Nah, siapa yang menjawab? 89, Masya Allah. Mau ini apa amplop? Mau yang mana? Kasih pilihan ustadznya ini. Masya Allah, kasihkan dua-duanya ya. Nah, 89 kali. Jadi 90 kurang 1. Itu panggilan khusus buat orang-orang beriman. Dan orang beriman ini masih dipanggil lagi dengan manusia. Ya ayyuhan nas. Masuk orang beriman di sana. Ya ayyuhal insan. Masuk lagi orang beriman di situ. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tolong antum jangan, apa bahasanya sekarang kalau orang bikin konten, jangan skip ya. Jangan skip, jangan skip. Ketika lewat itu jangan skip. Antum berhenti dulu lah. Antum buka terjemahannya. Karena insya Allah antum tahu ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sudah. Ada 89 kali. Jadi kalau antum hatam Al-Quran, berarti insya Allah antum sudah mengkaji 89 panggilan itu. Berhenti antum baca terjemahannya. Apa sih yang Allah akan berikan kepada anda dengan panggilan ini? Karena jamaah, banyak orang-orang kehilangan bonus, kehilangan manfaat, kehilangan ya hal-hal yang menguntungkan dia karena dia nggak dengerin panggilan. Di perusahaan kadang-kala ada pengumuman gitu ya, ada pengumuman di kampus juga, anak-anak yang kuliah, banyak mahasiswa yang nggak baca pengumuman, tahu-tahu KKN ditutup. Ya Allah, anak nggak tahu loh, gimana sih? Kok antum nggak tahu? Kan udah diumumkan. Kapan diumumkan? Ya udah berapa kali diumumkan, tapi ketika pengumuman itu disampaikan, antum main handphone, sibuk dengan handphone antum, jadi nggak dengar pengumuman itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau dengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu itu, pasang telingamu itu, pendengaranmu engkau pasang. Kenapa? Orang yang sedang sibuk dengan handphonenya nggak dengar jemaah. Makanya kenapa sebagian istri itu ngeluh, atau sebagian suami mengeluhkan istrinya, aku panggil istriku nggak dengar Ustaz. Memang tadi ketika dia sibuk membaca sesuatu, dipanggil nggak dengar jemaah. Maka tinggalkan semua aktivitas, antum dengarkan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ kata Abdullah bin Mas'ud, ada kebaikan yang sedang Allah hendak sampaikan kepada engkau, atau ada keburukan yang Allah ingin peringatkan dirimu agar tidak sampai terkena keburukannya. Di sini Allah memanggil orang-orang berista'inu bis-sabri was-salah. Sejatinya kita itu minta tolong sama Allah jemaah. Setiap salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah kasih arahan. Nih, engkau minta tolong kepada Allah, Allah kasih arahan. Caranya dengan sabar. Berusaha untuk sabar. Yakin bahwasanya musibah yang Allah turunkan itu sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda nggak mampu, nggak mungkin akan melimpah. Ketika orang yakin dengan itu, dia akan sabar jemaah. Wassalah, salat. Tetap dengan salat. Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Beliau kalau dirudung permasalahan, beliau larikan kemana? Salat. Salat itu tempat untuk minta pertolongan sama Allah. Jadi kadangkala ada orang yang punya musibah, punya masalah, larinya kemana jemaah? Di negeri kita ini ada tempat pelarian
buat orang-orang yang suntuk ya, yang galau, kemana? Di mana jemaah? Pegunungan, psikolog, mana lagi? Dukun, mana lagi jemaah? Karaoke. Antum tahu? Orang-orang di tempat karaoke itu ingin apa? Aduh lah, untuk menghilangkan kepenatan. Aduh ini itu. Dia punya ruangan khusus untuk mengekspresikan, mengungkapkan isi hatinya. Nyanyi terus. Dia pikir selesai urusannya. Nggak selesai. Tempat untuk mengungkapkan isi hatimu itu sholat. Sholat. Maka kita perlu mengajarkan hal ini. Cuma orang-orang yang ke karaoke itu nggak datang kajian. Gimana tugas antum sekarang? Bisa antum bikin selebaran kecil lah, yang isinya ayat ini. Duduk di pintu di parkiran karaoke antumnya. Ini dakwah loh jamaah. Ini dakwah. Antum berdiri di situ, setiap orang datang, fadhal Pak. Masya Allah. Mampu nggak antum? Bisa nggak? Mau nggak? Waduh, Ustaz. Antum kasih orang aja. Orang-orang kan ada yang biasanya nyebarin apa? Brosur-brosur. Antum kasih fulus, jangan kasih fulus. Antum berdiri di sana, setiap orang masuk tempat karaoke kasih ini. Ya kasih iklan dikit lah, apa? Bawahnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Seperti itu. Semoga ketika dia baca itu nggak jadi masuk ya. Antum ditegur sama satpamnya. Kenapa setiap orang yang masuk sini kok nggak jadi? Dilihat sama satpamnya, Allah Akbar. Iya, mau resign juga kata dia mungkin. Kita ini kadangkala punya potensi berdakwah, tapi kita tidak lakukan itu. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apa nggak bisa antum sampaikan ini? Walaupun antum cari tempat-tempat orang yang punya masalah, antum bawa itu ke pengadilan. Orang yang sedang sidang, ketahanan, orang yang sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, antum kasih, fadhal. Fadhal. Jamaah, kita punya waktu yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana antum bisa beramal? Sholat. Nabi kalau punya masalah sholat. Abdullah bin Abbas itu pernah dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mungkin ya. Dalam safar beliau dapat berita kematian saudaranya, Qutham kalau nggak salah, atau putrinya disebutkan dalam riwayat itu. Beliau mengungkapkan ucapan kesedihan beliau ya. Beliau ya tentunya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau turun dari kendaraannya. Beliau minggir di jalan itu. Kemudian beliau sholat. Allahu Akbar. Sambil beliau membaca ketika jalan itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya berat menghadapi musibah itu. Iya. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Allah udah kasih solusi. Karena orang yang kena musibah itu perlu loh. Perlu dia mengungkapkan isi hatinya. Perlu. Makanya nangis itu boleh. Sedih itu boleh. Dan orang itu ingin melakukan sesuatu. Iya, engkau ingin melakukan sesuatu. Ya udah, engkau sholat. Tinggalkan orang-orang itu. Sholat Abdullah bin Abbas. Setelah sholat, antum akan rasakan. Ya Allah, jadi lebih tenang. Cuma sholatnya harus khusyuk. Dan biasanya orang kalau kena musibah, khusyuk sholatnya. Makanya orang-orang yang di soft pertama itu, biasanya banyak masalah ya. Kalau masalahnya sedikit ada di mana? Belakang tuh. Saya sedikit, alhamdulillah kata dia. Yang bersandar itu, nggak punya masalah. Nah, cuma masalah di punggung.
Nah jemaah, kita minta tolong sama sholat. Perbanyak sholatmu. Yang punya masalah, anaknya mungkin kurang berbakti, perbanyak sholatnya. Sampai Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati, aku akan tambah sholatku, kata dia, agar Allah menjagamu untukku, kata dia. Nambah sholatnya. Jadi apapun masalahnya, ketika antum tahu solusinya itu ada di sabar, antum nahan diri, terus menahan diri, yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti indah gitu. Kemudian antum sholat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu Allah di ayat selanjutnya mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Tuh, sebagian sahabat keluarganya meninggal dunia, tewas di medan perang. Jangan kalian berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Enggak. Bal ahya, mereka hidup. Memang jasad mereka mati, tapi mereka hidup di tempat yang lainnya. Walakin la tash'urun, cuma kalian tidak merasakan hal itu. Ketika selesai perang Uhud, ada seorang wanita yang disebutkan kerabatnya banyak meninggal dunia, suaminya, anaknya, saudaranya, ya. Ketika berita kematian itu datang kepada dia, ya dia harus menyabarkan dirinya. Maka dia bertanya, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana Rasulullah SAW? Karena banyak yang mati. Dia kepingin tahu kondisi Nabi alaihissalam. Maka dikatakan, huwa bi khair. Nabi baik-baik. Kata perempuan ini, hatta aro, aku nggak tenang, aku nggak nyaman hatiku sampai aku melihat Nabi SAW. Artinya dengan beban yang datang kepada dia, dia ingin melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dikasih jalan dia menghadap kepada Nabi SAW. Nabi terluka, tapi beliau alhamdulillah. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu. Semua musibah itu ya Rasulullah, setelah aku melihatmu nggak apa-apa, ringan ya Rasulullah. Wallahi sahih jemaah, tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini lebih daripada musibah ditinggal mati Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi pernah mengatakan alaihissalatu wassalam, barang siapa yang ditimpa oleh musibah, falyatasalla bi musibati, hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibahku. Itu kalau antum cinta sama Nabi SAW. Karena kita nih akan sedih ketika ditinggal mati orang-orang yang kita cintai. Dan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, gak beriman loh seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajmain, min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kita perlu menghadirkan ketika sedang terkena musibah itu dengan ditinggal mati Nabi SAW. Lalu Allah katakan, walanabluwannakum. Nah ini berkaitan dengan meminta tolong dengan kesabaran. Allah mengatakan, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini sebuah kepastian dan keniscayaan yang gak mungkin kita keluar dari masalah. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Bentuknya apa? Bisyai'in minal khauf. Sedikit rasa takut. Kita punya rasa takut. Takut sakit. Kenapa banyak orang ketika makan sekarang menghindari jeroan? Kenapa? Takut. Ada rasa takut. Padahal makanannya enak ya, dia aduh takut. Takut penyakit ya, takut kemiskinan, takut bang. Kenapa antum lihat yang namanya asuransi itu laris ya, mah? Kenapa? Takut. Ketakutan inilah yang membuat orang akhirnya asuransi. Kalau asuransinya haram, berarti dia nggak takut sama neraka.
Dia takut terluka tubuhnya. Dia takut baret mobilnya. Tapi dia nggak takut tubuhnya dibakar di neraka. Seharusnya takut kepada neraka itu juga harus kita tumbuhkan di diri kita. Tapi rasa takut ya. Lapar. Walju. Wanaksin minal amwal. Kekurangan harta. Antum merasakan dagang ini itu, ya Allah Ustaz, sekarang penghasilan menurun. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kekurangan harta. Anak ini piara domba jemaah. Anak piara domba. Ya ada sepupu yang piara. Suatu hari dia datang kepada anak. Ustaz, anak minta maaf Ustaz, kata dia. Kenapa? Anak nggak cerita sama Ustaz katanya. Cerita apa kata dia? Ya domba-domba yang mati itu anak nggak cerita sama Ustaz. Supaya nggak sedih Ustaz. Ya betul lah ngomong kayak gitu saudara. Betul. Daripada kita sedih jemaah, ya udahlah. Nanti terakhir kita lihat ada untungnya apa enggak gitu kan. Kalau setiap mati laporan, Ustaz hari ini dombanya 2 mati. Ya Allah, besok Ustaz anaknya lahir prematur Ustaz. Kemudian meninggal dunia. Ya Allah, sudah nggak usah cerita. Iya, Allah akan kasih ujian kekurangan harta. Ada jemaah. Kekurangan harta itu. Antum pulang dari sini, tahu-tahu sandalnya hilang. Ya Allah, mana masih ada aja yang ambil sandal itu. Itu ujian dari Allah. Motornya hilang, mungkin nggak motor antum hilang? Datang, ya Allah. Kok motor ana yang hilang bukan ini? Kenapa antum ngatur takdir Allah itu jemaah? Ini ujian buat antum gitu loh. Antum kepingin seharusnya fulan Ustaz. Fulan itu sering telat sholatnya. Kenapa kok ana yang soft pertama dikasih? Iya, kalau fulan dikasih ujian motornya hilang, bahaya. Dia nggak sabar. Tapi karena antum imannya kuat, kasih motor hilang. Allah gitu Ustaz ya. Iya. Jadi bala itu sesuai dengan kadar keimanan loh jemaah. Sesuai. Jadi sebagian orang mengatakan Ustaz, dulu Ustaz ketika anak belum hijrah, anak biasa-biasa aja Ustaz. Tapi kenapa setelah hijrah, ya Allah ujian itu terus datang Ustaz. Iya. Karena kalau ujian ini datang ketika engkau belum hijrah, boleh jadi engkau murtad pada waktu itu. Dan Allah berikan ujian kepadamu sekarang ini, engkau semakin kencang sholat malamnya. Itu tuh jemaah. Jadi Allah akan kasih ujian kekurangan harta, kemudian wal anfusi wath thamar, kekurangan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kemudian gagal panen ya, wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita lihat nih, kekurangan harta itu biasanya businessman. Kekurangan buah-buahan atau hasil panen itu siapa? Petani. Jadi kasih ujian masing-masing. Petani ngitung jemaah. Terus terang, anak ini punya pengalaman dalam bercocok tanam. Ada satu kawan mengatakan, Ustaz, bisnis bawang, tanam bawang Ustaz lagi bagus. Bismillah dong abang. Ya, dia hitung sudah Ustaz. Insya Allah keuntungannya kan gitu jemaah. Bisnis planningnya kan kayak gitu kan. Bismillah, yuk tanam, taruh uang. Anak ingat, anak taruh uang 100 juta aja. Sewa lahan, apa, tanam, panen tinggal 48 juta. Mana bisnis planningnya itu ya? Sama ini kok nggak nyambung gitu jemaah. Wa basyiris sabirin ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Udah harus sabar. Katakan siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka tatkala terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian itu nyata jemaah. Ingat tadi uang anak tinggal berapa? 100 juta tinggal berapa? 48 juta. Akhirnya anak ngomong sama kakak, udahlah kita kayaknya nggak usah nanam lagi kata dia. Sekarang kita jualan baja kata dia. Dia soalnya bisa pasang baja, jam baja ringan. Bismillah Ustaz. Anak ngomong sama kampus. Ini kayaknya lagi bangun mau pasang baja ringan kata. Gimana kalau teman anak yang masang? Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz kata mereka. Bismillah, sudah hitung-hitungan selesai. Subhanallah, butuh uang 90 juta aja mah kira-kira.
Anak nggak punya duit, anak tinggal itu duitnya. Sudah, subhanallah cuma. Anak pinjam sama abah anak, bah pinjam fulus bah kata dia. Ada kata abah dikasih anak. Kasih 50 juta sama abah, uang ini 48 juta. Supaya antum tahu cerita musibah itu datang silih berganti, dan itu ujian dari Allah SWT. Dia cerita, Ustaz ada bajaringan murah Ustaz kata dia. Oke, bismillah sudah anak ngomong. Dia ngambil dari kota lain jemaah, dikirim sudah, bismillah. Telepon-teleponan sama orang itu, datang bajaringan tuh jemaah. Supirnya ngomong, kata bos nggak boleh diturunin sampai ditransfer. Oke, transfer kata dia. Dia transfer ke orang ketiga jemaah. Transfer, iya sudah ya, bismillah, 48 juta ditransfer jemaah. Sudah, sisanya besok akan duit yang pinjam sama orang tua itu besok. Sudah transfer Pak. Telepon lagi sama bosnya supirnya. Belum kata bos kata dia. Tunggu Anda telepon lagi. Telepon lagi. Mati handphonenya sudah jangan. Wa basyiris sabirin. Jadi uang yang dari bertani, bisnis, habis. Cuma Anda bersyukur sama Allah. Alhamdulillah yang pinjam sama orang tua belum dikasih, Anda kembalikan ke orang tua, alhamdulillah nggak jadi bisnisnya. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Katakan innalillah. Kami ini milik Allah, kita ini semua milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sandal kita, kaki kita, perut kita, tangan kita, semua harta kita, anak-anak kita, orang tua kita milik Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau antum bersabar, Allah akan kasih yang lebih baik daripada yang hilang. Bayangin ya, Allah akan kasih lebih baik daripada yang hilang. Bukan dikasih harta yang berlimpah ruah kemudian enggak. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan akan mendapatkan rahmat. Ulaika alaihi salawatu min rabbihim wa rahmah, kasih sayang dari Allah SWT, dan kasih sayang Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi pastikan ketika antum dapat musibah, sabarkan diri antum. Ketika berat ini itu salat, dan jangan lupa lisannya untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah satu lagi doa. Siapa yang hafal doanya? Doa kalau kena musibah. Nah, Masya Allah, sahih. Mau yang mana ini? Amplop ya, Masya Allah. Kasihkan kepada beliau. Mudah-mudahan ada isinya Bapak ya. Tunggu Anda lihat jemaah. Oh ada jemaah, Masya Allah. Baik. Tadi ketika terkena musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu minimal. Yang maksimal Nabi SAW ajarkan tambahan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Karena musibah itu bisa jadi berpahala, bisa jadi berdosa. Kapan berpahala? Ketika kita menghadapinya dengan sabar. Kapan menjadi dosa? Tatkala kita menghadapinya dengan jaza tadi, marah. Jadi dia nggak menahan diri, dia marah, maka di situ jadi dosa. Apakah ketika dia marah musibahnya diangkat? Tidak. Makanya orang yang marah dengan musibah yang menimpa dia itu rugi dua kali dia. Rugi pertama, musibah tetap menimpa dia. Yang kedua rugi apa? Rugi nggak dapat pahala, jadinya dapat dosa.